Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilopeni Aprilia Ningsih, NIM 191101101120, kelas BKA semester 3. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video di mana video tersebut berisikan tentang teori yang membahas tentang teori perkembangan bimbingan konseling karir. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS. Yang pertanyaannya yaitu mahasiswa menjelaskan salah satu teori perkembangan dan bimbingan konseling karir melalui rekaman video. Penjelasan minimal tentang nama teori, tokoh yang mempopulerkan, konsep-konsep penting teori, sumbangan kepada pelaksanaan bimbingan konseling karir, dan bagaimana prosedur penggunaan teori ini dalam bimbingan konseling karir. Baik, di sini saya menggunakan teori, yakni teori perkembangan hidup dan karir super, yang dipopulerkan oleh tokoh Donald Super. Nah, Donald Super memandang pilihan karir sebagai bentuk perkembangan. Teori ini dasarnya adalah bahwa kerja itu terwujud konsep diri. Artinya, orang mempunyai konsep diri dan ia berusaha menerapkan konsep diri itu dengan memilih pekerjaan. Teori perkembangan menerima konsep diri, tetapi memandang bahwa pilihan kerja itu bukan peristiwa yang sekali terjadi di dalam hidup seseorang. Menurut beberapa peneliti dan penulis tentang karir, teori yang paling berpengaruh yaitu teori Donald E. Super. Dalam perkembangannya, Super 1957 menekankan peran penting yang dimainkan kedewasaan bekerja. Selain itu, terdapat konsep-konsep paling penting di dalam teori. Ini yang pertama, terdapat konsep teori tahapan-tahapan karir. Yang kedua, tugas-tugas perkembangan yang dicapai ketika berhasil melewati tahapan tertentu. Yang selanjutnya, pengimplementasian konsep-konsep diri bagi pembangun identitas karir. Selanjutnya, pengembangan kedewasaan karir dan pola karir. Itulah konsep yang paling penting terdapat dalam teori ini. Selanjutnya, pada tahun 1990, Super menyajikan sebuah teori perkembangan untuk seumur hidup berdasarkan 14 proposisi. Berikut dalam buku Brown dan Lunchbook 1990 halaman 206-208 halaman, yang berisikan tentang individu berbeda-beda dalam kemampuannya, kepribadiannya, kebutuhannya, nilainya, minat, sifat, watak, dan konsep diri mereka masing-masing. Individu memiliki kualifikasi yang cocok dengan suatu pekerjaan berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh individu tersebut. Setiap pekerjaan membutuhkan pola karakteristik, kemampuan, dan sifat kepribadian tertentu. Namun, dengan toleransi cukup besar karena seorang individu dapat memasuki sejumlah pekerjaan yang berbeda dan sebuah pekerjaan dapat dimasukkan beberapa jenis individu yang berbeda. Selanjutnya yaitu keberhasilan dalam mengatasi tuntutan lingkungan dan organisasi di dalam konteks tersebut di tahap karir kehidupan apapun bergantungan pada kesiapan individu tersebut.
Tuntutan-tuntutan ini yaitu kematangan karir. Kematangan karir adalah sebuah konstruk hipotesis, definisi operasionalnya memungkinkan sulit dirumuskan seperti kecerdasan, namun sejarahnya jauh lebih singkat dan pencapaian tidak harus definitif. Proses pengembangan karir pada esensinya mengembangkan dan mengimplementasikan konsep diri dalam bekerja. Kepuasan kerja dan kepuasan hidup bergantungan pada taraf di mana individu menemukan wadah yang tepat bagi kemampuan, kebutuhan, nilai, minat, sifat, kepribadian, dan konsep diri individu masing-masing. Mereka bergantungan pada penetapan tipe kerja. Selanjutnya yaitu taraf kepuasan yang diperoleh dari kerja sesuai dengan taraf yang pada mereka salah namun mengimplementasikan konsep diri. Yang selanjutnya yaitu terdapat sumbangan terhadap teori super dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling karir, yaitu perolehan informasi karir sangat berperan bagi kematangan karir seseorang, khususnya menjadi sebuah konsep yang paling penting di masa remaja, khususnya remaja awal sampai remaja akhir, hingga perkembangan karir dewasa awal. Informasi dan seleksi karir menjadi fokus dari kegiatan konseling. Perolehan informasi karir sangat berperan bagi kematangan karir seseorang, khususnya menjadi sebuah konsep yang paling penting di masa remaja. Teori super memiliki konstruksi yang valid sehingga dapat digunakan sebagai instrumen membantu pekerjaan konselor, seperti membantu tingkat perkembangan karir dan menentukan tujuan-tujuan untuk penugasan tugas-tugas unik ke masing-masing tahapan. Membantu para siswa menjelaskan konsep karena beberapa tugas bahwa meningkatkan pengetahuan diri akan meningkatkan penjurusan kematangan. Selanjutnya yaitu menunjukkan para siswa untuk jangkau lebih luas dari karir karena pilihan penjurusan tersebut dari waktu ke waktu mempertimbangkan implikasi-implikasi gaya hidup dan pertimbangan kejuruan dan hubungan vokasional dari subjek-subjek pembelajaran di sekolah. Teori super 1990 memiliki sejumlah aplikasi. Sebagai contoh telah digunakan sebagai kerangka kerja untuk program perkembangan karir untuk anak-anak remaja. Yang pertumbuhan adalah tahap perkembangan untuk sekolah menengah dan pecah menjadi rasa ingin tahu, fantasi, minat, dan kapasitas berfokus pada keamanan. Sekian teori yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni.